Shalom. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam ibadah kelompok doa. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita menaikkan pujian, Kau sungguh indah tiada taranya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakawannya memberitakan pekerjaan tangan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pujilah Dia dalam cakrawannya, Ia kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Dalam waktu yang indah pada saat ini kami datang bersekutu menyembah Engkau Tuhan. Sertai kami Tuhan. Di saat kami menyembah Engkau, biarlah kami terfokus, tidak terpengaruh oleh keberadaan di sekitar kami. Kami datang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sertai kami dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita lanjutkan
pujian kemenangan iman nomor 168. Ku suka masukkan cerita Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih Allah akan Anda dan saya. Oleh karena itu Yesus mengingatkan kita terus memasukkan Injil Yesus Kristus. Siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Itulah perintah Tuhan Yesus bagi kita. Kita Tuhan Yesus, ku suka masukkan Tuhanku yang mulia, Yesus berkasihan. Cerita itu indah dan memanglah benar, senang hati terima dan jiwa pun gemar. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masukkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masukkan cerita yang mulia, cerita yang senang, besar benar untungku, selamat ku dapatkan, dan itulah sebabnya ku suka masukkan cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masukkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masukkan, bertambahlah indahnya kalau diulangkan. Jikalau mendengar kau tinggal dalam gelap, sekarang kau datang dengar cerita yang sedang. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, dan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masukkan Injil Yesus selama-lamanya. Haleluya, kita bersyukur. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang mengatakan, ya Tuhan, ku percaya. Kemenangan sudah Yesus jamin bagi Anda dan saya. Tetapi kita tetap bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berilah teguh, jangan goyah, biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam segala sesuatu yang baik kita tidak akan sia-sia. Aku percaya lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu
Ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Shalom. Kita bertemu kembali dalam ibadah kelompok doa pada malam ini. Belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada Engkau Tuhan. Pada saat ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami agar apa yang kami baca, kami renungkan, kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu melalui hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka dalam Injil Markus pasal 8 ayat yang ke-31 sampai 38. Saya akan membacakannya untuk kita. Mari kita memperhatikan demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan, di mana dalam perikop kebenaran firman Tuhan ini, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Jadi bagaimana syarat kita mengikut Yesus Kristus? Nah, pada saat ini kita akan belajar dengan tema harga mengikut Yesus. Ya, harga mengikut Yesus. Sebagai pengikut Yesus, ada harga yang harus dibayar. Ya, meskipun dikatakan pemberian yang gratis, keselamatan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus, namun ada harga yang harus kita bayar sebagaimana Yesus telah menyelamatkan kita. Bagaimana tindak lanjut kasih kita kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita.
harga yang dibayar sebagai pengikut Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan mempelajari itu. Yang pertama, kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri artinya kerelaan untuk meletakkan kehendak Allah di atas kehendak pribadi kita. Segala rencana kita utamakan Tuhan dalam segala hal. Kita nomor satukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menyangkal diri sama dengan melupakan kepentingan pribadi kita. Utamakan Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Menyangkal diri, tidak memperlakukan diri atau menomorsatukan diri kita, melainkan memperlakukan diri seolah-olah tidak ada, atau melainkan kita menomorsatukan Tuhan dalam segala rencana kita. Karena Dialah yang memegang hidup kita, Dialah yang memberkati hidup kita, karena Dialah kita memperoleh keselamatan. Oleh karena itu kita nomorsatukan Tuhan di dalam segenap aspek kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Bukan kehendakku, ya Bapa, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Oleh karena itu kita belajar untuk tetap setia, mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala keadaan. Karena apa yang Yesus Kristus lakukan bagi saya dan saudara, itu sudah lebih dari cukup dan tidak dapat kita bayar dengan apapun yang kita miliki. Ya. Yang harus kita lakukan sebagaimana Yesus memberi mandat kepada kita untuk menjadi saksi baginya, untuk memberitakan Injil keselamatan bagi dunia yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tugas kita dan tanggung jawab kita. Apapun yang menjadi prioritas dalam pribadi kita, mari kita tinggalkan, nomor satukan Tuhan dalam segenap hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah agenda utama kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Kita sebagai murid Yesus Kristus hanya melakukan kehendak Bapa. Ya, apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, apa yang Yesus ajarkan kepada kita, menjadi saksi baginya untuk memenangkan banyak jiwa bagi Yesus Kristus. Yang berikut, memikul salib setiap hari. Memikul salib artinya menanggung penderitaan atau ketidaknyamanan karena kita melakukan perbuatan baik atau demi kehendak Allah. Kita memikul tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, memikul salib setiap hari karena kita tahu di dalam Yesus tujuan yang jelas kita miliki, keselamatan yang sudah kita miliki di dalam Yesus Kristus. Yesus sebagai jaminan pribadi, pemilik surga itu yang jadi jaminan bagi saya dan saudara, sehingga kita mendapat jaminan surga di dalam Yesus Kristus. Orang yang berani menghadapi penderitaan karena melakukan firman Tuhan, itulah yang disebut memikul salib. Ya, itu juga yang dikatakan memikul tanggung jawab mengikuti Yesus Kristus. Tanggung jawab kita melakukan apa yang diajarkan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Dan yang berikut, mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, tentu untuk mengikuti Yesus banyak konsekuensi yang harus kita tanggung sebagai orang yang percaya mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana kita tahu, orang yang menjadi pengikut Yesus akan dibenci oleh dunia yang tidak mengenal kasih Allah yang telah menyelamatkan kita.
Ya meskipun demikian, kita tahu di dalam Dia ada jaminan yang kita miliki. Baik hidup yang kita hidupi sekarang di dalam dunia ini, bahkan sorga yang kita dambakan sebagai orang percaya, menanti kita sebagai anak-anak Tuhan. Kata mengikut aku, ini memiliki pengertian berada di belakang Yesus Kristus, atau menjadi pengikut, jadi murid Yesus Kristus. Mengikut Yesus diperlakukan kebulatan hati kita, sebagaimana kita sadar hidup kita ini bukannya milik kita lagi, melainkan kita adalah milik Yesus Kristus. Kedisiplinan, dedikasi, dan kesetiaan kita mengikuti Tuhan. Ya, di dalam semuanya itu, sebagaimana Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam setiap pribadi kita, itu yang akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita untuk menjalani hidup ini. Sebagaimana firman Tuhan telah yang kita dengar, yang selalu menguatkan kita. Tentu dengan menjalani hidup ini, mengikuti Tuhan dengan caranya kita, tentu kita tidak akan mampu. Hanya karena tuntunan Roh Kuduslah kita mampu untuk melakukan tugas kita, mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan Yesus dan bersedia dipimpin untuk melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Yesus menginginkan kita untuk bersandar sepenuhnya kepadanya dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Ingatlah bahwa penyertaan Tuhan bagi kita memberikan kekuatan, damai sejahtera bagi kita, sehingga kita akan mampu untuk menghadapi situasi apapun yang kita hadapi. Baik sekarang ini, yang akan datang, kita tetap ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Meskipun harus kita alami penderitaan karena nama Yesus Kristus, kita tetap percaya. Kan tujuan yang jelas dalam Yesus kita sudah miliki, karena Yesus juru selamat kita. Puji nama Tuhan. Seorang penulis buku mengatakan, John Stott dalam bukunya Murid yang Radikal mengatakan, mengikut Yesus berarti membiarkan Dia mengarahkan agenda hidup kita, agar segala agenda hidup kita nomor duakan dan kita nomor satukan Tuhan dalam segenap hidup kita. Biarlah ketika kita mengatakan aku mengikut Yesus, setiap kita mau menempatkan kehendak Yesus Kristus atau kehendaknya sebagai agenda utama kita, berani menanggung resiko karena itu, dan taat kepada pimpinannya yang menuntun hidup kita. Apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa kebenaran firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita, yang selalu meneguhkan kita, yang membuat kita tetap bertahan. Yakinlah bahwa apapun yang kita hadapi sebagai pengikut Yesus Kristus, sebagai saksi, sebagaimana Yesus telah memberikan mandat kepada kita, Roh Kudus yang tinggal tetap dalam hidup kita akan memberikan kemampuan kepada kita dalam suka duka yang kita alami di dalam dunia ini, sekalipun yang kita hadapi, kita tetap aman saja di dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita, agar kita mampu untuk setia menjalani tugas kita sebagai pengikut Yesus. Hidup bagi Kristus. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kiranya Roh Kudus yang tinggal tetap dalam kehidupan kami, memberikan kemampuan bagi kami untuk lebih memahami akan firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada kesempatan ini, agar kehidupan rohani kami semakin bertumbuh dewasa dalam kami mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Haleluya. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhanlah pelindung kita. Kemenangan iman nomor 216. Dalam situasi Tuhan kali ini, melanda dunia, penderitaan bukan kita dengan Allah. Dia boleh bertemu, tetapi sebagai kenalan Allah. Badai topan dunia, Tuhanmulah pelindungmu. Kendati goncang semesta, Tuhanmulah pelindungmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus, gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Siang malam terang dan gelap, Tuhanmulah pelindungmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanmulah pelindungmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus, gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus, gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama bagaimana yang sudah setiap kelompok doa sampaikan pokok-pokok doanya. Kita akan berdoa untuk semuanya itu. Dan sebelum kita akan berdoa bersama, kita menaikkan pujian waktu Tuhan yang terbaik. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ada dalam kedaulatan Tuhan. Jadi mari kita baca firman Tuhan. Tuhan, Engkau memiliki dan kenal hati. Engkau mengerti pikiran yang jauh. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah ke jalan yang benar. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segala sesuatu yang terjadi ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti,
Kesempatan ini kami datang berdoa menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa bagi setiap kelompok doa yang mengalami penderitaan sakit, baik yang ada terbaring di rumah sakit, yang ada di rumah. Kiranya Tuhan sebagai tabib semua kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah sembuhkan mereka. Kami berdoa juga untuk anggota jemaat Tuhan yang menghadapi pergumulan dalam keluarga. Kiranya Tuhan buka jalan bagi mereka. Ajarlah mereka berharap mengandalkan Engkau untuk menyelesaikan apa yang mereka hadapi, pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, buka jalan bagi mereka. Kami berdoa untuk segala pekerjaan usaha yang dikerjakan oleh setiap anggota jemaat. Tuhan berkati semuanya. Tuhan melihara, kami percaya Tuhan akan berikan kekuatan bagi kami untuk senantiasa menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami bersyukur pada saat ini kami dapat memberi pemberian untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati kami semua dalam segala usaha pekerjaan yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun kami dalam kami menyembah Engkau Tuhan. Dari awal sampai selesainya semua terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin.